permasalahan budidaya melon. Yang pertama adalah tentang persemaian benih atau perkecambahan. Ada beberapa permasalahan yang kita alami dengan persemaian. Yang pertama adalah tidak merata daya kecambah. Yang kedua adalah terserang penyakit. Solusinya untuk tidak merata daya kecambah adalah salah satu faktor utama dari kelembaban suhu dan penyiraman yang enggak terlalu ini. Solusinya ya distabilkan dengan suhu ruang dan penyiraman diatur sedemikian rupa. Yang kedua adalah tentang serangan penyakit. Nah, itu solusinya sebelum diperam atau dikecambahkan itu harus dikasih fungisida yang menyebabkan penyakit, terutama jamur yang tumbuh. Nah, itu yang dari pemeraman. Terus selanjutnya untuk permasalahan pembibitan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang yang sering kegagalan dari pembibitan, terutama dari media tanam. Kedua, serangan hama penyakit atau yang disebutkan dropping off ya, busuk pangkal batang. Solusinya untuk media tanam itu harus menggunakan kompos yang mudah matang. Pertumbuhan yang kena penyakit, solusinya itu dijaga kelembabannya dan dikasih obat pencegah sebelum itu, sebelum penyemaian ya. Penanaman sering terjadi permasalahan setelah begitu kita tanam mengakibatkan layu. Nah, itu ada solusinya di teknik penanaman terjadinya pecah. Dan diusahakan si tanaman itu jangan sampai putus atau pecah akarnya, sehingga akan menjadi pertumbuhan nggak terganggu akarnya. Itu yang cuma juga ada serangan penyakit. Penyakit juga biasanya juga layu pangkal batang. Itu disebabkan ada yang layu karena penyakit, ada layu karena tangan kita sendiri dengan keahliannya. Misalnya solusinya ya hati-hati untuk yang layu karena petani atau penanam sendiri, karena jangan terlalu pangkal akar jangan terlalu tekan sehingga jangan mengakibatkan terluka. Itu yang kedua adalah serang penyakit layu juga sama, itu disebabkan oleh media tanamnya atau waktu penanamannya yang enggak tepat, sehingga diusahakan supaya untuk mencegah hal itu diusahakan dengan SOP yang berlaku yang kita pelajari. Pemeliharaan, banyak sekali permasalahan di pemeliharaan, terutama ya tentang hama penyakitnya atau pewiwilan atau pemberiannya, pengairannya, sehingga menyebabkan tanaman enggak normal. Yang pertama adalah kita lihat dari pertumbuhannya enggak normal. Biasanya itu disebabkan dari jaringan irigasinya, sehingga irigasinya diusahakan konstan. Terus yang untuk penyakit juga sama, itu ada hal yang harus diperhatikan tentang layu, terutama layu kalau masih kecil. Nah, terus yang selanjutnya adalah ada pewiwilan. Pewiwilan sering terjadi buah nggak keluar. Terutama yang pewiwilan itu harus dilakukan sedini mungkin. Terutama untuk melon dari buah ke-7 itu harus segera diwiwil. Maksudnya untuk pembentukan buah yang di angka di ketiak poyang itu yang ke-9 ya, 10 sampai 11 yang menghasilkan optimal. Nah, itu yang untuk pewiwilan. Yang kedua adalah
permasalahan di polinasi. Ini yang harus diperhatikan di polinasi karena waktunya terus sering terjadi kegagalan, terutama yang di greenhouse ya. Satu, permasalahan kurang teliti selektif tentang mekarnya bunga. Yang kedua, waktu polinasi itu enggak tepat. Nah, itu yang harus diperhatikan, sehingga akan terjadi kegagalan apabila bunganya belum mekar full, sehingga dikoordinasi bahkan menimbulkan kematian. Yang kedua adalah waktunya. Waktu yang diinginkan untuk polinasi itu harusnya dari pagi sampai jam 11 sudah selesai polinasi. Kalau di luar itu, kalau si bunga itu keburu kuncup, sehingga akan penyerbukan tidak maksimal ya, sehingga akan menjadikan busuk. Itu salah satu faktor yang untuk kegagalan daripada buah berikutnya. Selanjutnya adalah permasalahan di sortasi buah. Nah, sortasi buah adalah itu yang harus selektif. Misalnya kegagalan di buah, kenapa jadi bentuknya enggak ini, itu tergantung keterampilan orang, sehingga akan, kalau orang nggak terampil salah pilih buah, mengakibatkan yang dipelihara harusnya yang A, tetapi yang di mana dipotong gitu. Itu yang menyebabkan kegagalan total yang nutrisi buah. Untuk pemberian nutrisi pada tanaman melon, dari mulai permasalahan adalah di cara membuat konsentrasi yang pertepatan itu yang sering terjadi, sehingga ke tanaman itu nggak begitu bagus kan, atau kelebihan kekurangan. Solusinya adalah pemberian nutrisi pelarutan itu yang harus tepat. Misalnya dari mulai seminggu pertama di angka di 800 ppm, seminggu kemudian naik ke 1000, terus minggu berikutnya 1500, seminggu lagi 2000, dan terakhir 2500, terus konstan sampai panen. Kalau pemberian nutrisi tidak tepat, itu ada munculnya ke tanaman bisa kurus, nggak mau tumbuhnya nggak pesat, atau kalau kelebihan akan menimbulkan tanaman kebakar. Itu yang utamanya. Hama penyakit yang sering terjadi di GH, terutama di greenhouse dan hidroponik, adalah yang musuh utama adalah penyakit busuk pangkal sama embun tepung. Itu yang paling agak rumit. Solusinya busuk pangkal adalah dengan memberikan fungisida yang teratur, sehingga akan menimbulkan terus. Yang kedua ada embun tepung. Solusinya kalau memang ada tanda-tanda embun tepung udah mulai keluar, maka sedini mungkin harus dikasih fungi, akan supaya nggak menular ke yang lainnya. Itu yang hamanya kalau di greenhouse nggak terlalu riskan lah, karena dijaga dengan greenhouse, dengan safety-nya yang ini yang efektif. Busuk daun itu ada solusinya, bukan solusinya, itu pemanasan busuk daun sebenarnya bukan dari ruangannya, tapi pembawa dari luar, orang keluar masuk, sehingga safety-nya nggak begitu bagus, sehingga akan nempel, orang nempel ke situ, sehingga kalau di dalam greenhouse cepat penularannya karena ruang lingkupnya berputar di sekitar situ. Ya, terutama yang disanitasi juga safety di depan pintu itu harus benar-benar safety-nya bagus lah. Kita lanjut sebelum kita ke panen. Ini ada satu lagi, itu adalah topping ya. Itu sangat menentukan untuk pembesaran buah. Dan buah itu sangat menentukan, karena kalau topping terlalu pendek, dia akan buahnya besar, cuma dirasa mungkin ada kurang. Jadi harus optimal lah. Optimal. Dari daun ke 25 sampai ke 30, itu yang space untuk topping ya. Juga dari buah ke 11 ke atas itu seluruhnya itu
rewill ya. Jadi disisakan setelah seleksi buah disisakan untuk 1 buah. Nah, itu kegagalan panen ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama buah udah gede itu keserang layu, tiba-tiba layu. Yang kedua waktu panen, HST-nya. Yang ketiga adalah memperhatikan tentang tanda-tanda panen. Itu yang kadang-kadang sering gagal. Nah, solusinya yang untuk layu itu harus segera dilihat kondisi tanaman seminggu sebelum panen, memang harus diperhatikan apa yang layu atau enggak, terus itu harus dipisah. Yang kedua adalah tanda-tanda panen itu sangat harus diperhatikan. Misalnya dari mulai sulurnya, daunnya, terus netnya udah maksimal belum. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau terjadi kita netnya belum full, sulurnya masih hijau, itu juga panen, sehingga kualitas buah itu akan menurun. Terus yang itu terutama umur panen melon itu tergantung paritas ya. Ada yang rock melon itu di umur 70 hari, tapi kalau yang seperti yang bukan rock melon itu biasanya di 69-60 hari udah bisa. Untuk panen pasarnya kita mau kemana dulu? Kalau ke pasar lokal di 12 sudah cukup break untuk pasar lokal ya. Tapi untuk pasar supermarket itu harus di atas 14 sampai 16. Yang nggak laku itu penyebabnya bentuknya, terutama bentuk. Yang kedua adalah breaknya di bawah 12. Untuk mengatasi breaknya supaya tinggi itu ada beberapa perlakuan. Yang pertama di umur 2 minggu sebelum panen kita ngasih pupuk nutrisi yang untuk meningkatkan gula ya, menaikkan break, terutama kalau yang hidroponik saya jelaskan. Jadi pakai KNO3 putih sama KCl, dosisnya 2 gram per liter. Itu yang untuk menaikkan. That's our explanation. Thank you.